Rek, coba lihat ini. Bandaranya kecil, tapi orangnya rame terus. Ini bukan Bandara Jakarta, bukan Surabaya, bukan juga Makassar. Ini adalah Bandar Udara Sultan Baabullah Ternate. Terminal kedatangannya sederhana, nggak luas, nggak megah, tapi bersih ya. Dan yang bikin menarik, provinsi ini sekarang sering disebut-sebut sebagai salah satu dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 39,1%. Bandara Baabullah Ternate. Nama resminya Bandara Sultan Baabullah Ternate. Bandara utama di Maluku Utara. Letaknya unik ya Rek, satu sisi laut, sisi yang lainnya adalah Gunung Gamalama. Bandara ini bukan cuma tempat naik turun pesawat. Ini adalah pintu utama keluar masuknya Maluku Utara. Karena jujur saja ya, kalau mau cepat, mau urusan kerja, bisnis, atau pemerintahan, atau bahkan urusan keluarga, pesawat itu jadi pilihan yang paling realistis. Rute penerbangan populer dari Bandara Baabullah Ternate adalah Ternate Jakarta, Ternate Makassar, Ternate Surabaya, Ternate Manado, dan Ternate Ambon. Kondisi terminal kedatangan. Nah, sekarang kita fokus ke terminal kedatangan Bandara Sultan Baabullah Ternate. Kalau dilihat dari ukuran, terminalnya ini kecil, jalur penumpangnya pendek, area bagasi juga terbatas. Tapi perhatikan baik-baik ya Rek, begitu pesawat datang, penumpang langsung padat, penjemputnya rame ya. Taksi dan mobil muter terus. Jadi di jam-jam tertentu, terutama pagi dan sore hari, bandara ini terasa hidup banget. Ini bukan rame musiman, ini rame rutin ya. Apakah ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi? Kalau teman-teman tahu, tulis di kolom komentar ya Rek. Bandara kecil kok bisa rame? Nah, ini pertanyaan pentingnya, Rek. Kenapa bandara sekecil ini bisa rame banget ya? Jawabannya ada di peran Ternate sampai hari ini. Walaupun secara administratif, ibu kota Provinsi Maluku Utara ada di Sofifi, tapi faktanya, aktivitas pemerintahan masih sangat terpusat di Ternate. Sebagian besar instansi vertikal, layanan administrasi, sampai aktivitas ekonomi masih bergerak dari dan ke Ternate. Bahkan, sebagian besar pegawai pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini masih berdomisili di Ternate. Gubernur Maluku Utara, Shirley menegaskan bahwa ibu kota Maluku Utara itu Sofifi, dan karena itu perlu relokasi instansi secara bertahap dan menyeluruh, bukan parsial. Bagaimana kondisinya sekarang? Ternate masih menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, logistik, dan juga jasa. Dari pulau-pulau lain di Maluku Utara, orang datang ke Ternate, ngurus administrasi, kerja, dagang, pendidikan, sampai kesehatan. Semuanya masih banyak yang lewat sini, dan efeknya kelihatan jelas di bandara ini. Mobilitas orang tinggi, pesawat datang silih berganti, terminal kedatangan terasa hidup. Makanya, walaupun bandara ini kecil secara ukuran, secara aktivitas, ramenya luar biasa. Udara versus laut. Memang di sini ada kapal laut ya Rek. Kita semua tahu itu. Kalau mau cepat, tepat waktu, dan efisien perjalanan, pesawat jadi pilihan utama. Di daerah kepulauan kayak Maluku Utara ini, transportasi udara bukan gaya hidup, tapi merupakan kebutuhan. Dan itu kelihatan jelas di terminal kedatangan ini, yang selalu ramai. Kaitan dengan ekonomi Maluku Utara. Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir sering mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi.
atau salah satu yang tertinggi nasional berdasarkan data resmi, yakni kuartal 3 2025 sebesar 39,1%. Pertumbuhannya didorong oleh industri, perdagangan, aktivitas logistik, pergerakan orang dan barang. Dan bandara ini jadi saksi langsung dari pergerakan itu. Karena ekonomi tumbuh, orang bergerak. Karena orang bergerak, bandara hidup. Sesimpel itu logikanya. Era kepemimpinan Gubernur Shirley. Saat ini Maluku dipimpin oleh Gubernur Shirley, figur perempuan dan cukup menarik perhatian nasional. Di era kepemimpinan beliau, Maluku Utara berada dalam fase pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan bandara jadi wajah pertama provinsi ini. Setiap tamu yang datang, investor, pejabat, masyarakat dari luar daerah yang mereka lihat pertama kali, ya bandara ini. Makanya, bandara kecil, tapi perannya luar biasa. Tantangan dan potensi. Tapi tentu ada tantangan ya, Rek. Kalau penumpang terus naik, terminal sekecil ini, pasti mereka makin padat. Pertanyaannya, apakah kapasitas masih cukup? Apakah perlu pengembangan ke depan? Karena kalau ekonomi terus tumbuh, bandara nggak boleh ketinggalan. Bahkan, bukan cuma soal pesawat mendarat, tapi soal kesiapan menyambut masa depan. Jadi, Rek, Bandara Sultan Babullah Ternate mungkin kecil secara ukuran, tapi besar secara peran. Terminal kedatangannya sederhana, tapi denyut ekonominya terasa. Dan dari bandara inilah, kita bisa lihat satu hal, Maluku Utara sedang bergerak. Menurut kalian, bandara ini perlu diperluas nggak ke masa depan? Tulis di kolom komentar ya, Rek. Sampai ketemu di video berikutnya.